Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat yang besar di dalam Islam yang ini merupakan bagian penting dalam kehidupan terkhusus bagi seorang muslim, yakni menjadikan musyawarah sebagai jalan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan, agar apa yang diputuskan bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik itu diputuskan untuk ditinggalkan atau diputuskan untuk dikerjakan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dalam Al-Quran ada 2 ayat yang memerintahkan dengan tegas agar musyawarah ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam beberapa hal. Nanti akan kita sebutkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Asy-Syu'ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum. Adapun dalam urusan mereka, maka hendaklah mereka bermusyawarah. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka berikanlah kepada mereka kemaafan dan mintalah ampun untuk mereka. Kemudian wasyawirhum, bentuknya perintah, maka bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau telah berazam untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita cermati sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak aku dapati seorang yang lebih banyak di masa hidupnya untuk bermusyawarah kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa kasus dalam peperangan Badar misalnya. Setelah terjadinya peperangan Badar, yang sebelumnya juga Nabi bermusyawarah. Saat belum sampai di sebuah lembah Badar atau di bukit Badar, ada seorang sahabat yang bertanya,
namanya Khabab atau Khubaib. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah tempat yang dipilih ini adalah tempat yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, atau ini strategi perang? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, ini strategi perang." Kata Khubaib, dia mengatakan, kalau dalam perhitungan strategi perang, ini tempat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena tempat ini lembah, rendah. Maka dia mengusulkan dalam strategi perang, tempat yang bagus adalah di Bukit Badar, tempat yang agak tinggi. Rasulullah berpindah. Rasulullah tidak mengatakan, "Enggak, ini putusan saya." Enggak. Kenapa? Ini terkait dengan maslahat dunia. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai peperangan Badar, di antara orang-orang musyrikin Quraisy, banyak di antara mereka yang terawan. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib menjadi tawanan, dan Abbas adalah miliarder kota Mekah ketika itu. Maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar setelah semua tawanan dikumpulkan. Kata Rasulullah SAW bertanya, "Menurut engkau ya Abu Bakar, bagaimana tawanan ini? Maksudnya kita penggal aja lehernya, atau kita minta tebusan, ganti?" Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka ini adalah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Kita minta tebusan saja. Mana tahu mereka dia akan lunak hatinya dan kemudian masuk Islam." Rasulullah SAW tidak langsung putuskan. Datang bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, bagaimana dengan tawanan perang Badar ini?" "Ya Rasulullah, mereka penggal semua lehernya yang laki-laki. Kalau sekiranya keberatan, biar kami penggal orang-orang dari Bani Adi. Ali bin Abi Thalib biar menggal dari keluarga Aqil." Artinya masing-masing memenggal saudaranya supaya tidak terjadi ada sesuatu dalam hatinya. Rasulullah SAW ternyata lebih memilih, yakni pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan memberikan mereka untuk membayar ganti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan di sini musyawarahnya. Hanya dalam hal ini Nabi mendapatkan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Mereka bermusyawarah di sore hari. Ternyata di malam hari turun ayat ini. Di pagi hari setelah subuh, Nabi SAW dan Abu Bakar, dia berdua berada di, mungkin kalau kita katakan, dekat dengan mihrab masjid. Keduanya sedang menangis. Tiba-tiba datang Umar. Ketika datang Umar, dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kalaupun sekiranya aku tidak tahu sebab apa engkau menangis, saya ingin menangis bersamamu." Kata Umar. Maka Abu Bakar diam. Tapi Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya pendapatmu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka dari nabiyyin ayyakuna lahu asra." Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi untuk mengambil tawanan-tawanan dengan tebusan. Hatta yuskhina fil ard, sampai dia benar-benar kokoh, kuat di muka bumi ini. Turiduna aradad dunya, kalian menghendaki bagian dunia. Wallahu yuridul akhirah, sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki akhirat. Namun syawahidnya bukan di sini. Syawahidnya Nabi bermusyawarah, padahal kita tahu siapa Nabi. Perkataannya bukan perkataan hawa nafsu. Apa yang dia ucapkan adalah wahyu.
Namun saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah di sini. Pertama, musyawarah ditegakkan ketika belum ada kepastian. Maka menunjukkan di sini tidak perlu bermusyawarah pada sesuatu yang sudah pasti. Seperti misalnya, saya mau pergi haji. Perintahnya sudah jelas, uang sudah ada, sehat badannya. Nggak perlu panggil masyarakat, Pak, gimana kira-kira saya mau pergi haji, menurut kalian gimana? Nggak perlu. Kenapa? Perintahnya jelas, kemampuannya sudah ada, keamanan telah menjaminnya. Atau ketika seorang dia akan pergi ke masjid, nggak ada halangan, jelas, azan dengar, nggak perlu dia tanya ke barisnya, Dek, kira-kira saya ke masjid atau di rumah saja? Nggak. Kenapa? Ini sesuatu yang sudah jelas. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi belum turun wahyu, musyawarah. Contohnya tadi, ketika sebelum turun firman Allah surat An-Nahl pada 67, Nabi bermusyawarah. Tapi kita lihat dalam beberapa peperangan yang itu peperangan besar, seperti peperangan Fathul Mekah, Nabi tidak mengumpulkan sahabat. Bahkan Nabi SAW menyembunyikan tentang kemana dia pergi. Kenapa? Karena saat beliau berangkat untuk Fathul Mekah, arahnya adalah ke Bani Ghazin, sehingga para sahabat tidak menyangka kalau akan menaklukkan kota Mekah. Hanya ketika sudah berada kurang lebih 100 meter dari Mekah, baru mereka tahu ternyata Rasulullah akan menaklukkan kota Mekah. Yang kedua, saat terjadi peperangan Khaybar di tahun 7 Hijriah, Nabi tidak musyawarah dulu. Kenapa? Allah telah mengkhabarkan akan mendapatkan kemenangan dan dikhabarkan saat terjadi peperangan Ahzab. Nabi tidak musyawarah. Kemudian apa yang terjadi kepada Ibunda Aisyah? Kita simak. Satu ketiga diberitakan bahwasanya atau viral di kota Madinah bahwa Nabi menceraikan para istrinya. Nabi menceraikan para istrinya. Maka kemudian Umar bin Khattab dia datang merasa berita ini benar atau tidak. Maka dia pergi ke masjid dan kemudian mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Umar bin Khattab dia bertanya, Rasulullah, apakah telah menceraikan istri-istrimu? Kata Rasulullah, tidak. Dan kemudian ini kasus setelah selesainya masalah. Sebelum selesainya masalah, memang benar bahwasanya Rasul itu hampir melakukan itu. Kenapa? Karena sebagian mereka meminta sebagai seorang manusia. Karena selain Nabi nggak ada yang maksum. Yang maksum hanya Nabi saja. Maka tidak boleh seorang mengangkat manusia siapapun, jangankan sampai kepada kedudukan ilah, sampai kepada kedudukan Nabi saja tidak boleh. Ini kedudukan maksum, sebagaimana orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mengangkat para imam mereka seolah perkataan mereka adalah undang-undang. Perkataan mereka adalah peraturan yang tidak boleh dilanggar. Mereka tidak punya dosa. Mereka adalah wakil Tuhan. Dan ini sebuah kesalahan besar, dan ini berkaitan dengan masalah akidah. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ibunda Aisyah. Artinya tawarannya adalah kepada para istrinya, kalau memang kalian inginkan dunia, silakan kalian pulang kepada orang tua kalian, saya akan siapkan dunia yang engkau inginkan. Namun kalau engkau inginkan Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah bersamaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendatangi Ibunda Aisyah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ini kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, inni dzakirun laki amran fala alaiki alla ta'jali hatta tastahmiri abawaik. Wahai Aisyah, aku beritahukan kepadamu, sebelum kau putuskan pilih mana dari keduanya, yakni dunia ataupun akhirat, sebaiknya engkau bermusyawarah dulu dengan
kedua orang tuamu. Aisyah cerdas, dan kecerdasannya salah satunya dalam perkara ini. Dan sekian banyak kejadian, salah satu kejadian yang sangat menunjukkan kecerdasan Ibunda Aisyah saat terjadi peperangan Bani Mustaliq, saat beliau difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk dengan Safwan bin Mu'attil. Namun dari langit yang ketujuh turun firman Allah membersihkan Ibunda Aisyah. Apa jawab Ibunda Aisyah di sini? Kata Ibunda Aisyah, dia mengatakan, qad alima wallahi abawai lam yakuna la ya'muruni bi firaqihi faqara alayya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Ibunda Aisyah ketika dia mendapatkan tawaran, silakan sebelum kau putuskan pilih mana salah satunya, musyawarahlah dengan kedua ibu bapakmu. Tapi Ibunda Aisyah jawabnya, apakah dalam urusan ini aku bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Maksudnya apa? Ini urusan sudah jelas. Dia mengatakan aku pilih akhirat, gak perlu bermusyawarah dengan kedua orang tuaku. Kesimpulannya, musyawarah dalam perkara yang masih menimbulkan kebimbangan, keraguan, atau sesuatu yang tersembunyi, maka dengan musyawarah akan mendatangkan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun sesuatu yang sudah jelas, sudah nyata, perintahnya jelas, dalilnya jelas, maslahatnya jelas, maka kalau itu adalah seorang pemimpin, tinggal perintahkan agar dikerjakan. Kalau dia adalah pelaksana, maka jangan banyak bertanya, namun kerjakan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita sebutkan di khutbah yang pertama, maka dalam kehidupan kita, baik kita sebagai ayah, kita sebagai kakek, kita sebagai kepala keluarga, atau mungkin kita sebagai tokoh di masyarakat, maka lihat dua masalah tadi itu. Kira-kira masalah ini masih menimbulkan kebimbangan atau tidak? Kalau iya, maka jangan ragu untuk mengajak bermusyawarah. Jangan merasa kita pintar, jangan merasa kita ini bisa, jangan merasa kita ini pimpinan, jangan merasa kita ini paling. Kenapa? Saat itu yang mendasari, maka boleh jadi langkah kaki pertama itulah kebinasaan. Namun saat kita mengakui bahwasanya ini perkara ini belum jelas, masih ada sesuatu yang ngambang, kemudian mengajaklah orang-orang yang berilmu, mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas dan memiliki kompetensi untuk bermusyawarah. Dan yakinlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasyawirhum fil amri, karena setiap perintah Allah melakukannya adalah ibadah. Maka ketika kita sedang bermusyawarah dalam melaksanakan perintah Allah, berarti kita, walaupun mungkin kita duduk diam, gak satu huruf pun kita ucapkan, atau mungkin bahkan kita duduk dan ternyata kita berada pada posisi yang paling belakang, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan diri kita, ringankan keinginan kita, jiwa kita untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala yang mampu kita kerjakan. Adapun yang belum mampu kita kerjakan, maka jangan merasa berat untuk mengangkat tangan agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.